Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami pada pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Yang pertama yaitu penerapan teori behavioristik dalam kelas. Teori behavioristik itu terkenal dengan istilah stimulus dan respon, yang mana stimulus dibuat agar siswa dapat mengulang dan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Nah, kemudian dari stimulus itu terdapat respon yang akan menjadi kebiasaan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Nah, untuk yang contoh pertama yang diterapkan dalam kelas, yaitu kami mencontohkan materi opinion pada kelas 12. Yang pertama, guru menunjukkan gambar mengenai kasus yang aktual. Selanjutnya yaitu peserta didik diminta untuk mengamati dan memberikan pendapat akan sebuah kasus tersebut yang sudah ditunjukkan. Nah, sebelum materi ini, guru sudah memberikan contoh terlebih dahulu, itu berupa stimulusnya. Kemudian untuk mendorong agar peserta didik lebih semangat dalam memberikan opininya di depan kelas, guru memberikan reward berupa penambahan poin apabila siswa berani maju ke depan untuk memberikan opininya. Yang kedua yaitu penerapan teori sosial kognitif di dalam kelas. Nah, di teori ini berfokus pada melibatkan siswa atau peserta didik dalam kegiatan seperti bertanya, berdiskusi, bahkan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan kesalahan dan memperbaikinya dari proses mengamati, dan juga merefleksikan sehingga terjadi proses pembentukan mental. Nah, di dalam penerapan teori ini, kami memberi contoh pada materi opinion. Nah, yang pertama yaitu sebagai guru, kami menunjukkan gambar mengenai kasus yang terkini. Setelah itu, guru meminta peserta didik bersama kelompoknya mendiskusikan tentang apa yang sudah terjadi dan merefleksikan dengan pengalaman mereka sendiri. Setelah itu, guru mendorong siswa untuk berdiskusi dengan kelompoknya, lalu maju ke depan sesuai dengan kelompok, di perwakilan kelompok, untuk menyampaikan hasil dari diskusinya dan menyampaikan pendapatnya. Lalu, siswa yang lain dari kelompok yang lain itu memberikan pertanyaan kepada kelompok yang maju dan memberikan solusi yang tepat pada masalah tersebut untuk mengembangkan cara berpikir kritis siswa tersebut. Lalu setelah itu, guru memberikan penguatan pada materi itu setelah melakukan proses diskusi tadi, proses maju ke depan tadi, itu guru memberikan penguatan materi seperti itu. Itu penerapan teori konstruktivisme di dalam kelas. Nah, di teori ini memiliki pandangan bahwa pengetahuan akan tumbuh dan berkembang dengan pengalaman dan semakin kuat jika diuji dengan pengalaman baru. Nah, pada penerapan teori ini kami memberi contoh materi invitation letter. Nah, untuk langkah pertama, guru memberikan beberapa jenis letter kepada siswa, dan kemudian guru mengajak siswa untuk mengamati serta menganalisis tentang bagian-bagian yang ada di letter tersebut. Kemudian setelah dianalisis, guru mengajak siswa untuk menyampaikan tentang temuan-temuan tadi yang sudah peserta didik miliki atau temukan. Lalu setelah itu, secara bersama-sama guru dan murid berdiskusi untuk membahas tentang apa yang mereka temukan serta memverifikasi dalam jawaban mereka tersebut.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya adalah model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip dari konstruktivisme. Baik, ini sudah ada di slide ini, sudah ada penjelasan 4 model pembelajaran yang sesuai dengan prinsip konstruktivisme. Yang pertama ada CTL, Contextual Teaching and Learning. Yang kedua ada PBL atau Problem Based Learning. Yang ketiga ada Inquiry Learning. Dan yang terakhir adalah Jigsaw. Oke, di slide ini dijelaskan tentang yang pertama yaitu model Inquiry Learning atau Inquiry Learning. Model pembelajaran Inquiry Learning ini mengarahkan siswa untuk mengembangkan keterampilan intelektualnya yang terkait dengan penalaran sehingga mampu merumuskan masalah, membangun konsep dan hipotesis serta menguji untuk mencari jawaban. Nah, berikutnya adalah yang kedua yaitu model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Nah, model pembelajaran ini didasari oleh dorongan penyelesaian masalah. Adapun tujuan dari Problem Based Learning ini adalah mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar dan menilai sejauh mana pemahaman siswa tentang materi yang dipelajari. Jadi di model ini siswa disuguhkan dengan sebuah masalah atau suatu kasus yang berbentuk suatu kasus dan tugas siswa berkelompok menyelesaikan atau mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, siswa juga didorong untuk aktif di dalam pembelajaran. Jadi guru hanya sebagai fasilitator saja. Nah, berikutnya di slide ini dijelaskan model yang ketiga yaitu model Jigsaw. Model Jigsaw ini adalah suatu model atau bisa jadi sebuah metode atau strategi dalam pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar secara berkelompok dengan masing-masing setiap siswanya diberikan suatu tugas mengenai suatu bahasan atau topik yang kemudian dikolaborasikan dengan teman-teman yang lainnya sehingga membentuk suatu pengetahuan yang utuh, ya. Itu dari Jigsaw. Jadi setiap anggota itu diberi satu topik, terus berikutnya dia harus bisa menjelaskan ke teman-teman yang lainnya. Biasanya terdiri dari 2 kelompok, ada kelompok ahli, ada kelompok besar dan kelompok kecil. 3 ya, kelompok ahli, kelompok besar dan kelompok kecil. Ini cocok sekali untuk membangun pengetahuan mereka secara mandiri. Baik, ini adalah model yang terakhir, model yang keempat yaitu model CTL atau Contextual Teaching and Learning. Apa itu CTL? Jadi model ini merupakan suatu proses pendidikan yang holistik, yang menyeluruh, yang bertujuan untuk membantu siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan sehari-hari. Bisa berupa konteks sosial, konteks kultural, atau konteks pribadi, sehingga memiliki pengetahuan atau keterampilan secara fleksibel dan dapat diterapkan dalam suatu permasalahan atau dalam suatu konteks ke permasalahan atau konteks lainnya. Jadi mengaitkan suatu permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari dan belajar secara nyata dari kehidupan sehari-hari. Kontekstual, maka dia dinamakan dengan kontekstual. Terima kasih dari saya. Selanjutnya nomor 3.
Siswi dengan nama Tania yang berusia 17 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah pula untuk sukses. Hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang pengajar adalah bisa dimulai dengan menggali informasi tentang perasaan dan alasan mengapa siswi tersebut memiliki perasaan seperti itu di hari itu. Kemudian kita bisa mulai melanjutkan pertanyaan dengan bagaimana caranya biasanya untuk mengalihkan perasaan-perasaan kurang mengenakan tersebut. Nah, kemudian kita bisa mencari tahu ataupun menggali informasi lebih lanjut tentang apa sih yang biasanya dia lakukan untuk mengalihkan perasaan tersebut. Jika hal tersebut sudah kita dapatkan, informasi yang kita inginkan sudah kita pegang, kita bisa memulai dengan memberikan motivasi dan juga memberikan saran dengan tujuan ataupun keinginan untuk membantu meningkatkan kemampuan siswi tersebut dan juga dengan niatan untuk meningkatkan motivasi agar tidak serendah sebelumnya dan juga agar siswi tersebut dapat berkembang menjadi seorang siswi yang lebih baik lagi di kehidupan. Saya Indri, saya akan menjawab kasus pertanyaan di nomor 3, siswa yang bernama Samuel berusia 10 tahun yang memiliki harga diri yang tinggi namun memiliki rasa takut akan gagal yang cukup besar. Dari hasil pendapat dan diskusi kelompok kami, cara meningkatkan motivasi Samuel yaitu dengan cara memberikan afirmasi positif bahwa rasa takut tersebut hanyalah bersifat semu dan akan hilang bila Samuel berani menghadapinya. Dan apa yang harus dilakukan Samuel ketika rasa takut itu terjadi? Samuel harus melakukan afirmasi positif, yaitu meyakinkan dirinya bahwa Samuel itu berani dalam menghadapi rasa takut akan kegagalan tersebut. Demikian untuk jawaban kasus Sandra berusia 13 tahun yang relatif tenang di kelas namun meremehkan keterampilan teman-teman sekelasnya. Kan? Oke, kasus ketiga adalah kasus dari seorang siswi bernama Sandra dengan usia 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan teman-teman sekelasnya. Sebagai seorang pendidik, kita dapat memberikan pemahaman kepada siswi tersebut bahwa kesombongan adalah awal dari manusia untuk berhenti berkembang, karena berarti siswi tersebut sudah puas akan apa yang dia capai atau yang dia miliki saat itu. Dan sebagai pelajar yang sejatinya adalah rela untuk belajar sepanjang hayat, sebaiknya siswi tersebut meninggalkan perasaan untuk meremehkan keterampilan masing-masing teman sekelasnya. Karena pada dasarnya setiap siswi itu berbeda-beda dan memiliki kemampuan dan kehebatan di bidangnya masing-masing. Jadi kita dapat tanamkan rasa tenggang rasa dan juga menghargai apa yang dimiliki orang lain dengan fokus saja kepada mengembangkan potensi yang dia miliki daripada harus meremehkan keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh orang lain. Saya akan menjawab kasus Robert berusia 16 tahun, sedikit minat untuk ke sekolah. Dia tinggal bersama bibinya dan Anda tidak bisa menghubungi kedua orang tuanya. Oke, hasil diskusi kelompok kami, cara meningkatkan motivasi Robert adalah melalui pendekatan tentunya. Yang pertama, pendekatan dengan bertanya dahulu apakah ada konflik dengan teman-temannya. Biasanya permasalahan dengan teman cukup erat dan cukup berpengaruh kepada minat peserta didik ke sekolah, termasuk Robert. Nah, selain itu, kita juga melakukan pendekatan setelah Robert nyaman kepada kita bahwa Robert bisa menceritakan kehidupan pribadinya. Setelah kita menemukan permasalahan apa sih yang sedang terjadi di kehidupan Robert, kehidupan di rumah Robert, setelah kita tahu, kita bisa mengarahkan Robert, memberikan arahan bahwa permasalahan apapun yang sedang dialami Robert di rumah tidak harus Robert menjadi siswa yang tidak berprestasi. Justru Robert harus bisa membuktikan meski Robert memiliki masalah di rumah, namun Robert
masih bisa berprestasi di sekolah. Jadi kita bisa terus memotivasi Robert dengan cara meyakinkan dirinya bahwa Robert bisa berprestasi, bahwa Robert bisa menunjukkan kemampuannya di sekolah. Jadi dengan menggali motivasi, menggali semangat, mengarahkan Robert bahwa permasalahan pribadi di rumah tidak semerta membuat Robert harus patah semangat, harus merelakan berprestasinya dia di sekolah. Demikian hasil diskusi kelompok kami untuk kasus Robert.